Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my students. How are you today? Today we study about descriptive text. Now, please study this text. This is a descriptive text. Ini adalah contoh teks deskriptif. Okay. This is about the Padar Islands, tentang sebuah pulau. The name is Padar Island. Padar Island is very beautiful and it was once home to Komodo dragons. Nah, Padar Island dulunya adalah sebuah tempat tinggal atau habitat dari Komodo dragon. Padar Island lies about 20 miles or 30 km from Labuan Bajo. Padar Island itu terletak 20 mil atau 30 km dari Labuan Bajo, a fishing town on the westernmost part of Flores, East Nusa Tenggara, yaitu di Nusa Tenggara Timur. Padar Island is small but is the third largest island of Komodo National Park. Pulau Padar sebenarnya kecil tetapi adalah bagian dari Taman Nasional Komodo. Padar is mostly savanna covered surreal landscape fringed by bright green cape mountains or fairy tale shapes. It's all surrounded by three turquoise bays, and curiously, each one of the bays beaches has different colored sand. One is barely white, another charcoal black, and a third is a very rare baby pink. It is a rare combination, a quirk of this unique island. Jadi di paragraf 3 ini menjelaskan bahwa Pulau Padar itu adalah sebuah pulau yang tertutup padang savanah ya, yang mempunyai dikelilingi oleh pegunungan. This describe the surrounding of Padar Island. Paragraf 3 ini menjelaskan alam sekitar yang berada di Padar Island atau Pulau Padar. The next paragraph silakan dibaca, lanjutkan. Okay. After that, answer the question. Soal ini pernah saya berikan pada kalian. Next, I will discuss the text. Saya akan membahas teks yang tadi. I will discuss the purpose. Saya akan membahas purpose dari teks tersebut. Teks yang tadi sudah kalian baca yaitu Padar Island itu. The purpose is to describe a particular person. Karena tadi adalah teks deskriptif, maka tujuannya adalah purpose di sini adalah tujuannya. Tujuan dari teks itu adalah to describe particular person, object, and a place, untuk mendeskripsikan orang tertentu, bisa benda maupun sebuah tempat. It describes the characteristics or features of a person, object, or place specifically. Nah, teks tersebut menjelaskan karakteristik, ciri-ciri dari seseorang, objek dari sebuah objek, or place specifically, atau dari sebuah tempat secara spesifik. Next, the structure of the text. Struktur dari teks, dari descriptive text adalah firstly identification. Ada yang namanya identification, which identifies the phenomenon to be described. Identification ini biasanya menjelaskan fenomena yang akan digambarkan. Next is description. Description which describe parts, qualities, or characteristics of the person, object, or place being described. Description di sini menjelaskan bagian-bagian, quality atau karakteristik dari seseorang, objek atau tempat yang akan dijelaskan di dalam teks tersebut. Okay. Okay. Now we will discuss more about the Padar Island. Kita akan mendiskusikan lagi tentang teks tadi, teks deskriptif tadi, yaitu tentang Pulau Padar atau Padar Island. Now, in the beginning of the
In the beginning of the text, tadi di awal teks itu dijelaskan first paragraph, di paragraf pertama, look at the picture of Padar Island on a previous slide. Tadi di awal di judul ada sebuah gambar, yaitu tentang gambar sebuah pulau, yaitu Pulau Padar. It's very beautiful, isn't it? You know, it was once home to Komodo dragons. Nah, ini adalah teks pertama di paragraf pertama. Yang ditandai di sana adalah, di dalam kotak ini adalah identification. Bagian ini disebut bagian identification karena menjelaskan sebuah tempat secara spesifik, yaitu Padar Island. Next, in the second and third paragraph, pada paragraf kedua dan paragraf ketiga, ya, look at the paragraph 2. Nah, di paragraf kedua disebutkan the location of Padar Island. Disebutkan lokasi dari Pulau Padar. Padar Island lies about 20 miles. Nah, Padar Island terletak 20 kilo atau 20 mil dalam kurung 30 km from Labuan Bajo. Itu menyatakan lokasinya ya. Next, Padar is mostly savanna covered. Di paragraf 3 menjelaskan description-nya. Deskripsi dari bagaimana keadaan Pulau Padar ya. Savanna covered, surreal landscape framed by bright green cape mountains. Nah, itu menjelaskan ciri-ciri atau deskripsi dari tempat yang dijelaskan di awal dalam teks, yaitu sebuah pulau namanya Pulau Padar. Next. Nah, in this text, dalam teks deskriptif, it uses simple present, menggunakan tenses namanya simple present. Okay, which one? Yang mana yang disebut simple present? Look at the words. Lihat kata Padar Island lies about 20 miles. Simple present tense. It shows in, ditunjukkan pada the verb lies, ditunjukkan pada kata kerja yaitu lies yang sudah saya tandai ya. Okay. Padar Island is the subject, lie is the verb one. Padar Island sebagai subjeknya, lie di sana adalah verb bentuk pertama. Because simple present use verb one. Karena simple present menggunakan bentuk pertama verb one, followed by s yang diikuti dengan akhiran s, jadi lies. Okay. Now look at the noun phrase. Lihat penjelasan noun phrase di bawah, yaitu ada beaches has different color sand, one is purely white. Nah, that is noun phrase. Itu disebut juga dengan noun phrase atau frase kata benda, karena kata benda di sana menjelaskan sebuah menggambarkan sebuah tempat, yaitu beach, pantai yang mempunyai pasir yang berwarna. Okay, that is the explanation of descriptive text. Itu adalah penjelasan dari teks deskriptif yang intinya adalah sebuah teks yang menjelaskan bagaimana keadaan suatu tempat, orang maupun benda secara detail. Jadi dengan membaca saja kalian bisa imagine, bisa membayangkan what is the place like, seperti apa tempat tersebut gitu ya. Seperti yang digambarkan di dalam teks. Now, please read the text, baca teks berikut. Okay. This is also a place, describing a place, menggambarkan sebuah tempat juga. After that, please complete the table below. Lalu lengkapi tabel berikut ini. What is the part of the text? Paragraph 1, 2, 3 sampai 5. And then what is the purpose? Lalu sebutkan tujuannya yang ada di paragraph 1, apa tujuannya? Fill in the table, lengkapi tabel dari kalimat yang ada di dalam teks. And what is the main idea? Lalu apa main idea yang ada di dalam teks tersebut? And what is supporting details? Dan supporting details, kalimat pendukung lainnya apa? Okay,
That's it for today. If you have any question, please contact me. Thank you. See you next time.